Materi IPA kelas 7 semester 1, Makhluk dan Benda di Sekitar Kita. Pada pertemuan ini, kita akan membahas masih Kingdom Plantae, bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir. Ya, mari kita sama-sama belajar. Ya. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Ya, saat kali ini kita akan lihat tentang tumbuhan berbiji tertutup, ya, atau Angiospermae. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama, daunnya berbentuk pipih dan lebar, dengan susunan tulang daun yang menyirip atau menjari atau melengkung atau sejajar. Ya. Nah, ciri-ciri yang lainnya sudah mempunyai bunga sejati dengan sebuah perhiasan bunga yang berupa kelopak dan mahkota bunga, dan pada alat perkembangbiakannya berupa putik dan benang sari. Itu sudah ada semuanya, ya. Maka dari itu dikatakan dia memiliki bunga sejati, ya. Angiospermae itu dibagi menjadi dua kelas, yaitu monokotil dan dikotil. Ya, nah kita bisa membedakan, ya, itu yang mana sih tumbuhan monokotil, mana yang tumbuhan dikotil, itu lihat dari bijinya. Ya, yang pertama bijinya, kalau monokotil itu berbiji tunggal, sedangkan dikotil itu berbiji belah, ya, ada dua, ya, belah. Terus tulang daunnya sejajar, ya, kalau monokotil. Kalau dikotil itu tulang daunnya, ya, menyirip dan menjari rata-rata, ya. Nah, monokotil tidak punya kambium, ya, berkas pengangkutnya tersebar, ya. Nah, sedangkan kalau di dikotil itu kambiumnya ada, ya, sudah punya kambium, berkas pengangkutnya, ya, melingkar, ya, seperti pada gambar, ya. Nah, terus yang lain, ya, kita bisa melihat dari bunganya. Ya, bagian bunganya kelipatan 3 pada monokotil, sedangkan pada dikotil kelipatan 2, 4, atau 5. Ya, kelopak bunganya itu, ya, bagian bunganya. Ya. Nah, terus akarnya, ini paling penting, ya, kita bedakannya paling gampang lihat akarnya. Kalau monokotil tuh akarnya serabut, sedangkan dikotil akarnya tunggang, ya. Oke. Pertama-tama kita akan lihat monokotil, ya, tumbuhan monokotil. Ya, tadi sudah dilihat slide sebelumnya. Dia mempunyai satu daun lembaga, ya, pada batangnya tidak bercabang atau bercabang sedikit. Ruas-ruas batang jelas. Daunnya biasa berpelepah dan berupa daun tunggal. Mempunyai tulang daun sejajar atau melengkung. Selanjutnya, yang tadi juga sudah dibahas di slide sebelumnya, tidak punya kambium, ya, pada jaringan pengangkut, ya, xilem dan floem. Itu pada akaran batang tersusunnya tersebar, ya, tidak tersusun rapi, ya, tersebar. Mempunyai suatu sistem akar serabut, ya, akarnya bentuk serabut. Bunganya punya bagian-bagian jumlah kelipatan 3, bentuknya tidak beraturan. Nah, ini penting, warnanya tidak mencolok, ya. Tumbuhan monokotil, ya, itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya, yang pertama itu Orchidacea, ya, atau anggrek-angrekan, ya, kata orchid, ya, Orchidaceae. Memiliki ciri khas daun bertepi rata dan berdaging, ya, ada tebal sedikit, ya, dengan letak berseling 2 baris, pangkal batang menggembung, berakar rimpang, ya. Nah, ini contohnya, ya, itu ada anggrek bulan, yang satunya lagi ada anggrek tebu, ya, itu contoh anggrek-angrekan. Berikutnya Liliaceae, ya, itu, ya, kita sebut juga bawang-bawangan. Ciri-cirinya, ya, berakar rimpang, sebagian jenisnya merambat, sebagian jenis punya umbi lapis, ya, ada juga yang tepi daunnya berduri dan berlendir, ya, itu contohnya lidah buaya.
Nah, di sini contohnya ya, ini tanamannya bunga lili ya. Makanya namanya Liliaceae ya, bunga lili ya. Dan juga bawang merah. Bawang merah juga termasuk ya keluarga bawang-bawangan ya. Berikutnya Pandanaceae. Pandan-pandanan ya, ciri-cirinya berbentuk pohon perdu atau semak ya, bertulang daun sejajar ya, itu terkumpul rapat ya. Nah, ini contohnya pandan wangi. Ada juga ya jenis lainnya pandan yang berduri bagian pinggirnya. Ya, itu adalah ya, pandan-pandanan. Kelompok selanjutnya Musaceae, pisang-pisangan. Memiliki bentuk pohon atau semak dengan batang semu. Ya, batangnya bukan batang sebenarnya, terdiri dari pelepah daun. Tulang daunnya menyirip dan bunganya berbentuk karangan. Nah, ini contohnya pisang kipas. Nah, pisang kipas ini biasanya buat hiasan ya, di rumah-rumah yang cukup besar ya. Terus juga pisang tanduk, nah itu enak buat dimakan buahnya ya. Arecaceae, pinang-pinangan. Ciri-cirinya yaitu batangnya tumbuh tegak ke atas dan jarang bercabang. Berruas-ruas, ya batangnya berruas-ruas, tidak memiliki kambium, akarnya serabut, berdaun majemuk. Ya, itu contohnya palem kuning, yaitu tanaman hias. Dan juga ini contoh lain ya, kelapa sawit. Nah, ini kelapa sawit ya. Oke. Selanjutnya Poaceae atau rumput-rumputan ya. Ciri-cirinya yaitu memiliki batang silindris ya, batangnya silindris, agak pipih dan berongga. Ya, berdaun tunggal dan berpelepah, bunga tersusun dalam bulir. Ya, contohnya padi ya. Yang sebelahnya itu jagung ya, padi, jagung. Sebenarnya masih ada lagi sih beberapa kelompok ya monokotil ya, tapi itu sudah cukup banyak ya. Sekarang kita lihat ya dikotil. Nah, tanaman dikotil itu mempunyai 2 daun lembaga ya, keping ya, 2 keping. Pada batang umumnya bercabang, ya pada tulang daunnya menjari atau menyirip, mempunyai suatu sistem akar tunggang. Jadi akarnya tunggang ini dikotil. Dikotil juga sudah punya kambium, sehingga pada akar dan batang bertambah besar. Jaringan ikat pembuluh xilem dan floem pada akar dan batang tersusun dalam satu lingkaran, jadi sudah rapih ya. Bunganya mempunyai bagian-bagian dengan kelipatan ya 4 ya, atau 5 yang bentuknya beraturan dengan warna bunga yang mencolok ya, beda sama yang monokotil. Dikotil dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Itu Euphorbiaceae ya, atau tumbuhan getah-getahan. Cirinya apa? Ya, namanya juga getah-getahan yang mengeluarkan getah putih pada saat batangnya disayat. Ya, nah, itu contoh paling jelas adalah pohon karet. Ya, memang disayat untuk dapat getahnya. Singkong juga sama. Kalau kita kupas singkong itu pasti keluar getah putihnya. Ya. Selanjutnya Papilionaceae. Nah, kacang-kacangan. Ciri-cirinya memiliki mahkota bunga bentuknya berbentuk kupu-kupu, buahnya polong, ya, dan sering ditemukan bintil akar. Ya, nah ini ya. Contohnya kacang tanah dan juga kacang panjang ya, kacang-kacangan ya. Selanjutnya Solanaceae, terong-terongan ya. Ciri-cirinya mempunyai bunga yang bentuknya seperti bintang atau trompet dan memiliki buah dengan lapisan dalamnya yang berdaging ataupun berair. Ya, ini contohnya terong ungu. Ya, cabai rawit ternyata juga termasuk terong-terongan. Ya. Rutaceae, jeruk-jerukan, merupakan tumbuhan perdu dan berkayu dengan batang atau ranting berduri panjang tapi tidak rapat ya. Jadi hati-hati batangnya itu ya ada durinya ya, hati-hati. Nah, ini contohnya
jeruk-jerukan ya, jeruk purut dan juga jeruk lemon ya pohonnya. Malvase, kapas-kapasan. Ciri-cirinya yaitu pohon dengan bunga yang besar, serta berbentuk corong dan kelopak bunganya menyatu. Nah, contohnya ini ya, waktu SD kamu pasti disuruh bawa ini ya, kembang sepatu dan juga kapas. Ya, ini contoh dari Malvase atau ya kapas-kapasan. Berikutnya Myrtaceae, jambu-jambuan. Ciri-cirinya yaitu letak daunnya berhadapan, mahkota kecil dengan jumlah benang sari yang banyak, dan buahnya berupa buah buni. Ya, buah buni kecil-kecil dan gerombol ya. Nah, contohnya ini jamblang. Ya, ada yang masih sudah pernah lihat jamblang, ini sudah sulit kita temukan. Ya, contoh yang lain adalah jambu air ya. Nah, itulah ya tentang Angiospermae ya, yang dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ya monokotil dan dikotil. Ya, tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan dari apanya? Bijinya, tulang daunnya, bentuk bunganya, ya, batangnya, dan juga akarnya. Jadi diharapkan kamu bisa membedakan ya nantinya kalau lihat tanaman ya kamu bisa bedakan ya. Sekarang waktunya tugas mandiri. Tugas mandiri kamu ada 3 ya. Yang pertama ini pertanyaan ya, kamu mesti jawab ya. Semangka merupakan tumbuhan monokotil atau dikotil? Ya, jangan lupa berikan juga alasannya kenapa kamu bilang semangka itu monokotil atau semangka itu dikotil. Alasannya harus jelas. Ya, nah kamu bisa cari di internet atau buku-buku sains ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, ya ini lebih gampang nih ya. Mangga merupakan tumbuhan monokotil atau dikotil? Berikan alasannya ya. Pasti kamu bisa ya. Siapa yang tidak suka mangga ya. Tugas yang terakhir, ini agak susah ya. Pepaya itu merupakan tumbuhan monokotil atau dikotil? Nah, kamu juga berikan alasannya ya. Oke, ya kamu bisa mencari informasi ya di internet, banyak sekali informasi ya, itu kamu bisa cari ya. Yang penting kamu tetap semangat, rajin belajar. Oke? Sudah selesai kita belajar kali ini ya. Kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Selamat belajar. Oke?